Halo, pada video kali ini kita akan mempresentasikan apa itu jaringan air. Pada video kali ini saya dan teman-teman saya, ada saya Bintang, ada Stefani, Wendy, Iksan, Korin, dan Argo. Sistem jaringan air. Air merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, terutama digunakan sebagai air minum, memasak, makanan, mencuci, mandi, dan kakus. Air bersih secara umum diartikan sebagai air yang layak untuk dijadikan air bahan baku sebagai air minum. Penyedia air bersih hendaknya memperhatikan sumber, kualitas, dan kuantitas. Sumber air bersih merupakan pemasok air bersih. Kualitas air bersih merupakan hal penting bagi kesehatan. Kualitas air bersih merupakan hal penting bagi pemenuhan kebutuhan air kita. Jenis sumber air. Sumber air dibedakan menjadi 3, yaitu air permukaan, air tanah, dan air hujan. Air permukaan. Air permukaan merupakan air alami yang belum menembus lapisan bagian terbawah. Air ini paling banyak dimanfaatkan sebagai air baku karena ketersediaannya yang lebih banyak. Namun kualitasnya yang lebih buruk karena pengaruh pencemaran dan erosi. Air tanah. Secara alamiah, kualitas air tanah dipengaruhi oleh susunan kimia batuan yang dilalui selama proses peresapan. Kualitas air tanah berbeda-beda wilayah, batuan, dan daerah tangkapannya. Air tanah mengalami proses pelarutan mineral air, penyaringan, dan pembersihan diri, sehingga kualitasnya cukup baik sebagai air minum. Semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Air hujan. Air hujan bersifat asam dan lunak, dapat dimanfaatkan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan teknik pengumpulan dari atap bangunan. Sistem jaringan air bersih. Di sini dapat kita simpulkan dari mana sumber air lalu sampai kepada pemakaiannya. Dari sumber air langsung ke masuk jaringan transmisi. Jaringan transmisi tersebut adalah yaitu di mana dari sumber air langsung disalurkan ke bak penyimpanan. Setelah sampai bak penyimpanan, maka air tersebut akan didistribusikan. Maksud didistribusikan di sini adalah yaitu dari penyimpanan akan disalurkan ke pemakai. Pemakainya adalah yaitu warga atau penduduk di sekitarnya. Sumber air bersih. Pemenuhan kebutuhan air bersih pada suatu bangunan tergantung dari lokasi serta fasilitas di sekitarnya. Untuk memenuhi kebutuhan air pada suatu bangunan, sumber air dapat dibedakan atas PDAM, sumber sendiri, gabungan PDAM, dan sumber sendiri. Untuk gedung-gedung yang terletak di daerah yang tidak tersedia fasilitas penyediaan air bersih, umumnya misalnya di daerah-daerah terpencil, di pegunungan, penyediaan air bersih akan diambil dari sungai, tanah yang dangkal, atau dalam, dan sebagainya. Dalam hal tersebut harus diolah dalam gedung instalasi pengolahan air agar dapat dicapai standar kualitas air yang bagus. Oke, selanjutnya tentang air kotor dan air bekas. Nah, di sini bisa dilihat dikelompokkan. Di sini air kotor, kemudian ini air bekas, dan juga ada air bekas berlemak. Nah, kemudian dari air kotor dan air bekas ini bisa diolah melalui IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Kemudian kalau untuk air bekas sendiri, air bekas berlemak harus ada distrap, melalui distrap atau penangkap lemak, kemudian baru bisa diolah melalui STP atau IPAL. Karena kalau lemak masuk ke IPAL nanti akan berpengaruh pada kerja IPAL-nya. Kemudian di sini diagram sistem air kotor dan air bekas pada gedung. Di sini ada air bekas atau bekas cucian, terus kemudian bekas cuci tangan, kemudian di sini air kotor. Ini pemipaannya. Untuk pemipaannya yang harus diperhatikan yaitu kemiringan.
Jadi tidak boleh terlalu datar dan juga tidak boleh terlalu miring secara drastis, karena ini nanti akan mempengaruhi pada aluran airnya. Kemudian di sini ada ventilasi juga. Kemudian ini digunakan untuk mempermudah pada arus aliran airnya, karena kalau tidak ada mungkin akan terhambat. Contoh sederhananya itu pada sebuah sedotan, ketika sedotan dimasukin sebuah air kemudian atasnya kita tutup, maka airnya akan mampet atau terhambat. Oke, kemudian di sini dari beberapa air kotor, air bekas kemudian masuk ke ipal, dan kemudian bisa saya asumsikan ketika keluar di sini udah menjadi air bersih. Di sini ada STP atau Swag Treatment Plant dan IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Tahap pengelolaan secara fisik, pengampungan, penyaringan dan pengendapan. Pengampungan, penggabungan atau flotation adalah proses pemisahan zat padat tersuspensi atau dapat berupa cairan dari air limbah dengan cara menaikkannya ke atas permukaan air limbah akibat berat jenis yang lebih kecil dari air limbahnya. Tujuan penyaringan adalah memisahkan kotoran-kotoran yang berupa zat padat kasar dan berukuran relatif besar yang ada di dalam air saringan, dapat berupa kawat-kawat kisi-kisi, kawat-kawat besar maupun plat berlubang. Pengendapan atau sedimentasi adalah proses memisahkan zat padat tersuspensi dari air limbah dengan cara mengendapkannya. Proses pengendapan terjadi akibat gaya beratnya sendiri atau gaya gravitasi. Operasi ini sering dipakai untuk memisahkan pasir dalam grid, camber, dan polutan tersuspensi di dalam bak pengendap. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, komen aja di konten ini, bakal kita jawab. Oke, see you.